Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isniani Oktaviani dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi mengenai struktur dan fungsi dari ribosom. Baiklah, berikut materinya saya paparkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai struktur dan fungsi dari ribosom. Jadi yang pertama, pengertian ribosom yaitu merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi untuk sebagai tempat sintesis protein. Ribosom berdiameter sekitar 20 nanometer serta terdiri dari 65% RNA ribosom atau rRNA dan 35% protein ribosom atau ribonukleoprotein atau RNP. Lalu di sini ada sejarah dari ribosom. Jadi ribosom itu pertama kali diteliti oleh George Emil Palade, ilmuwan asal Romania pada pertengahan tahun 1950 dengan menggunakan mikroskop elektron. Kata ribosom sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1958 oleh Richard B. Robert. Ribosom berasal dari bahasa Yunani yakni badan dan asam ribonukleat. Lalu masuk ke dalam struktur ribosom. Terdapat dua bagian struktur terpenting dalam ribosom yaitu asam ribonukleat atau RNA dan protein. Struktur ribosom RNA dan protein tersebut dihubungkan dengan laju sedimentasi tertentu dengan tingkat kepadatan yang beraneka ragam antara satu sel dengan sel lain. Lalu ada ribosom memiliki dua komponen. Yang pertama itu ada subunit besar, di mana lokasi ikatan baru yang dibuat ketika membuat protein. Lalu yang kedua ada subunit kecil, yaitu berperan dalam aliran informasi saat proses sintesis protein. Berikut merupakan gambar dari ribosom. Seperti dilihat, pada bulat-bulat itu disebut dengan amino asid atau asam amino. Yang seperti sosis panjang itu disebut dengan mRNA. Tutupnya itu disebut dengan ribosom large subunit besar. Lalu ada subunit kecil dari ribosom itu yang paling bawah. Lalu, struktur ribosom mempertimbangkan fungsi untuk mengumpulkan mRNA dengan tRNA, pembawa asam amino. Sebuah ribosom memiliki satu tempat pengikat subunit kecil atau mRNA dan tiga tempat pengikat tRNA dikenal dengan tempat A, aminosil, P, peptidil, dan E, exit yang ada di subunit besar. Yang pertama itu tempat A, yaitu tempat pengikatan tRNA amino asil biasanya mengikat tRNA yang memikul asam amino berikutnya yang ditambah pada rantai polipeptida. Yang kedua itu tempat P, yaitu tempat pengikatan rRNA peptidil biasanya pengikat tRNA yang menempel pada rantai polipeptida yang sedang tumbuh. Lalu yang tempat E yaitu tempat keluarnya tRNA yang tidak memiliki muatan. Lalu masuk ke dalam jenis ribosom. Ribosom yang pertama itu ada ribosom bebas dan yang kedua ribosom terikat. Ribosom bebas adalah struktur sel yang tersebar luar di bagian sitoplasma. Lalu ribosom terikat adalah struktur ribosom yang biasanya menempel di bagian RE atau sering juga disebut RE regular. Fungsi ribosom yaitu adalah fungsi utamanya adalah untuk menyusun asam amino, membentuk protein tertentu. Ribosom dapat melakukan sintesis protein dengan tepat karena urutan penyusunan asam amino selama sintesis protein ditentukan oleh mRNA. mRNA disintesis dalam nukleus kemudian dibawa ke sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein. Lalu yang kedua ada fungsi ribosom. Yang pertama itu tempat sintesis protein. Fungsi utama ribosom adalah melakukan proses pembentukan protein. Ribosom menyusun urutan asam amino menjadi peptida sesuai cetakan dalam RNA messenger atau mRNA. Ribosom menjadi tempat terjadinya sintesis protein dalam sel. Rangkaian proses sintesis protein ini dinamakan sebagai dogma sentral. Protein yang dihasilkan dalam proses sintesis ini nantinya akan digunakan oleh sitoplasma. Pembentukan atau sintesis protein menjadi fungsi utama organel sel ini. Lalu, ini ada gambar dari bagian-bagian transisi RNA prosesnya. Lalu, fungsi translasi.
Dalam proses pembentukan protein, ribosom melakukan langkah translasi. Langkah ini dilakukan berupa proses pengambilan instruksi dari messenger RNA dan menggantikannya menjadi protein. Proses atau langkah ribosom untuk membuat protein dimulai saat ribosom menempel asam amino membangun protein, lalu kedua subunit bergabung dengan RNA messenger, hingga akhirnya proses pembangunan protein menjadi. Lalu, berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Ribosom berperan penting bagi setiap kegiatan dan aktivitas metabolisme yang dilakukan oleh sel itu sendiri. Ribosom merupakan bagian yang berperan penting dalam pembentukan suatu sel yang sempurna. Dalam menjalankan fungsinya, ribosom dibantu oleh beberapa komponen, yaitu mRNA, yang kedua asam amino, juga tRNA. Sekian materi struktur dan fungsi dari ribosom yang dapat saya sampaikan. Baiklah, berikut telah saya paparkan materi yang telah saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.